Sahabat MKing, saatnya kita mendengarkan talkshow Indonesia Sehat. Siapkan partisipasi Anda dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0811 1922 333, 0811 1922 333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MKing dimanapun berada. Berjumpa lagi hari ini kita di kesempatan 19 November 2019. Tentunya hari ini siaran kita dipersembahkan oleh Jamu Tetes MKing. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kami hadir ke ruang dengar Anda untuk mengajak menyimak satu topik bahasan yang juga penting untuk kita simak bareng-bareng. Judul bahasan kita hari ini adalah hati-hati, jangan asal pilih kontrasepsi. Nah ini ya, untuk Bapak Ibu di daerah yang mendengarkan siaran ini, yang punya program keluarga berencana, yang juga memakai alat kontrasepsi, ayo nih boleh dipantau siaran ini. Karena kenapa? Masing-masing alat kontrasepsi punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Apa saja itu nanti kita akan bahas dalam dialog ini. Dan di studio rekan-rekan kita yang sudah hadir ini ada rekan saya yang penuh harisma dan juga cerdik dan pandai, ada Bung Pande, dan juga pakar herbal kita Dr. Endang MSc Herbal, dan sahabat baru kita nih ada Bung Reno. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini pada kumpul ya. Baik, ini kita ngomongin mengenai jangan asal pilih kontrasepsi ya Bapak Ibu ya. Siaran ini kami udarakan dari kawasan bisnis di Jakarta Utara dan dirilai oleh mitra-mitra radio kami yang juga menyediakan Jamu Tetes MKing untuk Anda. Bagi daerah Kediri, oke, dari daerah Kediri sudah duluan melaporkan ini, ikut merilis siaran ini lewat Radio Panjalu FM dan Jaya Katuang FM. Sementara dari daerah lain ada daerah Cilacap, kemudian Kendari, Malang, juga Lumajang dan juga Karawang sudah melaporkan ikut bergabung bersama kita. Disusul juga dari daerah Wonogiri dan juga daerah Kalimantan dan juga Sukabumi, lalu Lombok Timur. Oke, sudah pada mampir dan melaporkan merilis semua. Terima kasih buat mitra-mitra sekalian yang belum melapor merilis. Oke, boleh disampaikan ya di grup MKing untuk kita nanti sapa di udara. Baik, ini Bung Pande, sebelum kita gali lebih dalam ini, hati-hati jangan asal pilih kontrasepsi. Ini kenapa Bung Pande harus hati-hati Bung Pande ini? Bung Pande pemakai kontrasepsi juga. Ya, memang terkadang karena kendala ataupun karena mempunyai penyakit ataupun ada alasan-alasan tertentu, terkadang orang akhirnya memutuskan untuk memilih kontrasepsi ataupun memilih untuk menunda kehamilan meski sebenarnya mereka sudah menikah. Nah ini terkadang menjadi hal-hal yang sulit juga gitu. Ketika kita biasanya menikah, biasanya harapan kita bagaimana secepat mungkin untuk mendapatkan momen. Tapi terkadang apakah itu karena alasan kesehatan ataukah itu alasan yang lain, terkadang ini harus dilakukan. Nah ketika ini terjadi tentu bukan hal yang mudah juga gitu ya. Karena apa? Karena untuk menunda itu juga punya cara-cara tertentu. Oleh karena itu memang ini menjadi salah satu bahasan kita. Kenapa ini penting bagi kita? Karena ketika kita memutuskan untuk memilih, kita harus tahu dulu plus minusnya, apa sih untung ruginya. Nah ini tentu jangan sembarangan gitu. Karena apa? Karena ketika kita salah tentu akan ada efek ataupun akan ada akibat yang harus kita derita ataupun ada efek yang harus kita tanggung. Oleh karena itu mulai dari sekarang memang harus kita sampaikan apa sih fungsinya, apa sih kerugian dan kegunaannya ataupun manfaat untungnya kita memilih jenis kontrasepsi tertentu itu apa sih gitu. Jadi ini menjadi kesempatan yang baik Bung Hasan. Kita juga sering dapat pertanyaan soalnya juga Bung dari pendengar kita yang mengeluhkan masalah penggunaan alat kontrasepsi ini. Ada yang ibu-ibu melaporkan ya katanya bikin gemuk lah katanya ya. Ada juga yang bilang nyangkut lah katanya. Nyangkut gimana nih maksudnya ya. Dan yang saya ingat itu sebenarnya cuma satu. Apa, Bung? Triknya Bung Hasan. Masalah keran itu yang paling aman. Yang paling aman ya, paling gampang ya, keran kebuka, ember ditarik. Nah itu trik dari Bung Hasan itu. Resep dari Pak RT saya ini Bung. Diteruskan ya. Iya baik. Nah nih tadi kalau Bung Rino sendiri sebagai
yang juga memperhatikan ya kegiatan apa secara kejiwaan dan psikologis masyarakat. Ini menurut pandangan Bung Rino sendiri, kenapa Bung? Ada orang yang ingin menunda kehamilan atau menggunakan alat kontrasepsi nih Bung Rino? Oke, baik, sebelumnya terima kasih nih Bung Hasan. Jadi begini, mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mengatur jarak kehamilan itu dapat dimulai dengan mengatur alat kontrasepsi yang tepat. Begitu. Perempuan yang melakukan aktivitas seksual aktif dapat 90% kemungkinan untuk kehamilan bila tidak diimbangi dengan alat kontrasepsi. Begitu Bung. Jadi berbagai alasan timbul dari para wanita, alasannya untuk menunda kehamilan, diantaranya karena karir, finansial, dan juga pendidikan atau lain sebagainya. Jadi hal itu tadilah yang memungkinkan para perempuan atau para ibu-ibu kita ini menunda yang namanya kehamilan atau mengatur jarak anak-anaknya gitu loh Bung Hasan. Jadi apalagi kalau yang di kota-kota besar begitu ya, yang sudah karirnya level manajerial gitu ya, atau director barangkali ya, kalau hamil tuh ini bisa dianggap sebagai salah satu penghambat untuk karir ya, begitu ya Bung Rino kira-kira ya. Iya, Oke, betul. baik. Atau yang di daerah atau yang di pedesaan, ibu-ibu yang punya kebunnya 18 hektar misalnya gitu ya. Kebetulan Harus ya tentunya dicangkul gitu, Bung, ya? kalau kehamilan tentunya punya menghambat kegiatan untuk melihat kebun atau menengok sawah dan sebagainya gitu Bung, Tapi ya. yang paling klasik sebenarnya selain karir tadi memang karena ada gangguan, misalnya sebelumnya dia melahirkan secara misalnya sesar, Ada dan juga, ini ya. tentu ini alasan yang harus yang paling banyak ya menjadi alasan yang seseorang itu harus memilih untuk melakukan penggunaan kontrasepsi, Kontrasepsi, ya. karena ini tentu untuk mengatur jarak dari kelahiran tadi ataupun kehamilan tadi. Baik. Nah nih bagaimana nih Dokter Endang nih yang paling tahu nih ya mengenai plus minusnya alat kontrasepsi dan bagaimana, kenapa juga sih Dok ada orang yang pengen ada juga yang pengen cepat-cepat punya anak, ada juga yang pengen nahan-nahan gitu Dokter. Bagaimana Dokter pengalamannya Dok? Pada saat kita pacaran, iya kan? Ya. Ikut aja juga Dok. Jadi merah-merah begitu Dok wajahnya Dok, biasa aja gitu, Dok. Itu biasanya berdua itu saling punya komitmen. Untuk yang wanita dan yang laki-laki biasanya sebelum menikah dia akan bilang, ada yang bilang begini, aduh aku tanggung nih sekolahnya karena aku tinggal ujian saja, atau aku tinggal 1 semester saja. Jadi kita menikah nggak apa-apa, tetapi dengan syarat kita tunda dulu ya untuk mempunyai anak, karena saya belum siap, misalnya seperti itu. Kemudian atau suaminya misalnya akan perjalanan dinas ke luar negeri misalnya setahun atau 2 tahun, karena kasihan sama istrinya dia bisa saja dia bilang mungkin kita tunda dulu lah, biar aku tahu nanti pas kamu lahiran aku lihat sendiri, aku nungguin sendiri. Jadi itu biasanya keinginan untuk menunda atau kapan ingin mempunyai anak adalah komitmen pada saat mulai pacaran dan pada saat dia sudah mulai mau menikah, kemudian sudah menikah menjadi komitmen bersama, karena komitmen ini harus menjadi satu kesamaan yang menjadi kedamaian dalam rumah tangga. Jadi cukup banyak ya Dok ya. Betul. Kompleks ya. Bukan hanya sekedar pengen lihat kebun yang bisa ngontrol kebun atau Betul, karir ya. betul. Macam-macam ya. Jadi Dari sudut macam-macam. prianya juga ya. Iya, dan kemudian yang kedua adalah faktor misalnya dia punya penyakit yang memang harus ditanganin dulu. Misalnya dia ada kanker, ya udahlah mungkin kita tunda dulu, atau penyakit yang berat misalnya gulanya cukup tinggi, karena kalau resiko punya anak misalnya gulanya terlalu tinggi, biasanya anaknya terlalu besar, resikonya adalah untuk kelahiran sangat sulit karena anaknya menjadi besar, bisa 4-5 kilo biasanya. Ya udah kita tunda dulu karena faktor penyakit. Bisa seperti itu. Jadi ini komitmen antara penyakit dan situasi berdua. Apa sih pilihannya setelah menikah? Yang pertama adalah bisa secara alami. Secara alami itu menghitung hari, yang saya bilang kapan masa suburnya. Masa suburnya itu biasanya yang saya bilang adalah 14 hari sesudah haid. Kemudian maju mundurnya 2 hari dan dilakukan hubungan pada saat sesudah tidur agar sama-sama fresh. Kemudian pilihan yang kedua, apakah mau menggunakan yang kandungannya hormonal? Yang kandungannya hormonal itu adalah implan. Implan tuh yang kita bilang susuk, itu adalah kandungannya adalah hormonal. Kemudian suntik itu hormonal. Pil itu hormonal, sama itu. Ada progesteronnya, ada estrogennya. Kemudian yang
Dengan alat juga ada dua, yaitu dengan spiral. Spiral itu ada yang dengan kandungannya dengan tembaga, ada yang dengan plastik tetapi dia kandungannya hormonal. Jadi spiral juga sekarang ada dua motif, yang satu ada hormonalnya, yang satu hanya getaran daripada tembaga tersebut. Dan ini kalau dulu spiral tersebut bentuknya hanya satu, spiral aja seperti spiral per. Dan ukurannya karena zaman dulu belum ahli dalam membuat, biasanya ukurannya semuanya disamain masuk ke dalam uterus wanita, ke pintunya, bukan di dalam uterusnya, itu biasanya dengan panjang yang sama, sehingga makanya ada dampaknya ke hubungan suami istri, misalnya benangnya kepanjangan sehingga bersentuhan dengan penis laki-laki karena terlalu panjang daripada spiralnya, atau benangnya kurang pendek guntingnya. Kemudian kalau misalnya yang dia ada kandungan hormonnya, biasanya dia bentuknya plastik seperti dia menyemprot sendiri pada saat dibutuhkan. Ada yang lebih ekstrim lagi adalah keinginan daripada suaminya atau keinginan istrinya untuk memotong. Mungkin nanti kita lanjutkan yang akan berikut ini. Ya, karena ini sudah menyentuh ranah suaminya nih, bagian kita nih harus ini ya. Kita akan lanjutkan tentunya setelah M-King-nya lewat dulu. Persembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh M-King.